Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, para dewan juri, dan Bapak Ibu guru, dan teman-teman yang insya Allah selalu diridhoi dan dirindui oleh surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. Man yuhdillahu fala mudhillalah wa man yuhdillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat, berkat, dan nikmat, baik itu nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat sehat itu hingga pada saat hari ini. Seandainya nikmat tersebut harus kita hitung, lembaran dedaunan kita jadikan kertasnya, rantingan kita jadikan penanya, dan lautan kita jadikan tintanya, 7 lapis langit tanpa gantungan dan 7 lapis bumi tanpa tiang, tak akan pernah sanggup kita menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan zaman yang terang benderang pada saat ini, yang mana beliau telah rela bermandikan darah, berselimutkan pedang demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Nuzul Quran. Tanggal 17 Ramadan diperingati mayoritas kaum muslim di Indonesia sebagai Nuzul Quran. Apa itu Nuzul Quran dan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Secara bahasa, Nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, Nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama sekitar 23 tahun. Lalu, apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran? Setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1. Mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan kehidupan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Yang kedua, membaca Al-Quran. Para sahabat biasanya menghatam Al-Quran setidaknya sekali dalam sebulan, dan ada banyak yang hatam lebih cepat daripada itu. Membaca Al-Quran merupakan kewajiban dan perintahnya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang ketiga, mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran yakni merenungkan, sehingga kita mengetahui maksud dan dapat mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24.
Saat menghafal Al-Quran, kedudukan para penghuni surga nanti akan dibanding dengan para penghafal Al-Quran lainnya. Semakin banyak ia menghafal, maka semakin tinggi kedudukan ia di surga. Yuqalu li sahibil qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan dan apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, Al-Quran adalah pedoman hidup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. 6. Berdakwalah dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwakan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Memperjuangkan dan membelanya. Kita juga berkewajiban berjuang dan membela Al-Quran, memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela Al-Quran jika dihina dan dinistakan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Yang terakhir, yang ke-8, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita juga perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Demikian pembahasan kita tentang nuzul Quran, mulai dari arti, tanggal, terjadi, hingga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan nuzul Quran pada Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.